Tentu sudah bukan sebuah rahasia lagi jika kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki Cirebon bak semakin dipenuhi tanda tanya besar dan seolah tidak pernah dapat menemukan kebenarannya. Ya, seperti diketahui telah menetapkan salah satu terduga daftar pencarian orang atau DPO atas nama Peggy Setiawan. Warganet yang seolah tidak puas dengan hal ini pun seolah menjadi detektif dan kembali menemukan nama Peggy Setiawan lainnya yang belakangan muncul dan bertempat tinggal di Cianjur, Jawa Barat. Peggy Setiawan Cianjur ini pun dituding warganet lebih memiliki kecenderungan cukup masuk akal jika dituding sebagai dalang dari hilangnya nyawa Vina dan Eki, karena memiliki kemiripan khususnya di bagian kuping yang memiliki anting sama seperti ciri-ciri Peggy yang banyak beredar selama ini. Lantas, hebohnya kabar munculnya nama Peggy Setiawan Cianjur ini pun langsung ditanggapi oleh kuasa hukum almarhumah Vina Cirebon, Hotman Paris Hutapea. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman terkait munculnya nama Peggy lain yang diduga warganet sebagai dalang hilangnya nyawa Vina? Benarkah Hotman juga menyetujui jika Peggy Setiawan yang belakangan muncul bersama ayahnya di podcast Deddy Mulyadi ini untuk diperiksa? Dan benarkah pula sebelum Hotman meminta Peggy Setiawan Cianjur untuk diperiksa, ada pula di antara praktisi hukum lainnya yang sudah melayangkan pelaporan di Mabes Polri untuk Peggy Setiawan Cianjur agar diperiksa oleh pihak kepolisian. Munculnya nama Peggy Setiawan Cianjur memang tak bisa disangka lagi muncul karena ketidakpercayaan warganet dan masyarakat atas nama Peggy Setiawan yang sebelumnya telah diamankan pihak kepolisian Polda Jawa Barat pada saat itu. Seperti diketahui, pertama kali diamankan pihak pada Selasa 21 Mei 2024 silam di wilayah Bandung, Jawa Barat, atau disebutkan saat itu kala Peggy sedang bekerja sebagai kuli mengikuti ayahnya. Saat itu Peggy Setiawan berteriak lantang dan mengaku jika ia bukan pelaku penghilangan nyawa Vina dan Eki dan bahkan siap mati jika ia melakukan tindakan sadis tersebut. Maka dari itu, sebagai bentuk dari ketidakpercayaan warganet, mereka pun memburu mencari nama diduga pelaku sebenarnya yang dianggap sebagai dalang hilangnya nyawa Vina dan Eki. Dan didapatlah Peggy Setiawan Cianjur yang dituding warganet lebih memiliki kecenderungan cukup masuk akal karena memiliki kemiripan, khususnya di bagian kuping yang memiliki anting, sama seperti ciri-ciri Peggy yang banyak beredar selama ini. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga Vina dengan munculnya nama Peggy Setiawan Cianjur? Dan benarkah pula menyusul kepercayaan diri warganet yang seolah yakin jika Peggy Setiawan Cianjur adalah dalang di balik hilangnya nyawa Vina dan Eki? Hotman juga menyetujui jika Peggy Setiawan Cianjur untuk diperiksa pihak kepolisian. Saya tidak mau komen soal itu. Saya tidak mau komentar apapun. Saya hanya berdasarkan BAP. BAP menyatakan 5 terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan. Maka sebaiknya kejaksaan memerintahkan agar semua terpidana di BAP ulang oleh penyidik, tapi harus didampingi oleh tim pengacara dan juga LPSK agar para terpidana ini tidak merasa diintimidasi, agar yakin diri. Ya, jadi saya nggak begitu yakin isi BAP yang dibuat tahun 2024 karena bertentangan dengan BAP tahun 2016. Ya, Peggy Setiawan Cianjur sendiri seperti diketahui bukanlah nama baru yang muncul dan diduga sebagai dalang hilangnya nyawa Vina dan Eki. Sempat memunculkan nama Hegi Rian Prayoga atau Egi Ripra yang juga dituding warganet memiliki kemiripan dari segi anting, sama seperti ciri-ciri Peggy yang banyak beredar selama ini.
Hegi saat itu pun mengaku cukup banyak mendapatkan teror dari warganet yang memaksanya untuk menyerahkan diri atau lebih parahnya lagi sampai menyasar kepada keluarga besarnya. Lantas bagaimana pula Hotman menilai munculnya banyak nama Peggy Setiawan yang kini muncul? Dan seperti apa pula Hotman mendengar kabar mengejutkan yang datang dari berkas Peggy Setiawan yang kabarnya dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejati, ke penyidik Polda Jawa Barat karena dinilai belum cukupnya bukti. Dan seperti apa tanggapan Susno Duaji atas dikembalikannya berkas Peggy dari Kejati Jawa Barat ke Polda Jawa Barat? Sekali lagi, membawa kasus Peggy ke persidangan tidak membuat kasus Peggy menjadi terang benderang, malah menjadi semakin semeraut. Karena kalau kasus Peggy dibawa ke persidangan, berarti akan ada dua berkas BAP yang saling bertentangan, yaitu BAP tahun 2016 dan BAP tahun 2024. Dua BAP yang bertentangan, bakal ada dua putusan pengadilan yang bertentangan, maka kasus ini akan semakin kacau beliau, kacau balau. Ya, jadi jangan, saya mohon kepada kejaksaan agar jangan begitu saja menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik. Minta di BAP ulang semua terpidana ini. Minta diperiksa ulang saksi-saksi yang meragukan. Misalnya ada saksi mengatakan di malam-malam bisa melihat 100 meter. Ya, itu tidak masuk di akal. Ya, jadi mentargetkan Peggy agar segera divonis adalah strategi yang kurang tepat. Itu menciderai penegakan hukum. Kasus Vina, sebaiknya jaksa jangan melimpahkan berkasnya ke pengadilan negeri. Sebaiknya jaksa mengembalikan berkasnya berulang-ulang bila perlu. Karena kalau Peggy diadili dan kalau nanti Peggy dinyatakan bersalah, maka akan ada dua putusan pengadilan yang bertentangan berdasarkan BAP yang berbeda. Tahun 2016 disebutkan pelakunya 11, tapi tahun 2024 di BAP disebutkan dua dari 11 ini, yaitu yang DPO dinyatakan fiktif. Kan pertentangan kan? Pertentangan yang kedua tahun 2016 disebutkan bahwa Peggy ini adalah pelaku kata para saksi, tapi di BAP 2024 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku. Di tahun 2016 disebutkan tidak ada pelaku yang fiktif, tapi sekarang ada fiktif. Di tahun 2016 disebutkan dua DPO inilah yang mengantarkan mayatnya ke flyover, ikut memerkosa. Tapi 2024 disebutkan fiktif. Jadi kalau kasus Peggy diadili, akan menimbulkan semakin buram, semakin pertentangan kasus. Jadi mendingan kejaksaan meminta agar tahun kasus 2016 disidik ulang, diperiksa, bahkan kami minta agar dibentuk tim pencari fakta untuk mencari sebenarnya apa kejadiannya. Membawa Peggy pengadilan bukan membuat persoalan menjadi jelas, malah akan menimbulkan putusan pengadilan yang saling bertentangan nanti, menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Tidak hadir di sidang pra-peradilan itu kalau untuk perdana ya, itu hal yang biasa untuk instansi. Tetapi ada tetapinya. Untuk Polri, karena kasus ini mendapat perhatian halayak ramai, satu. Yang kedua, Kadip Humas sendiri atau Humas Polri sendiri sudah menyatakan akan hadir, siap untuk itu. Nah, jadi dia ketidakhadirannya ini sangat-sangat merugikan institusi Polri. Kenapa merugikan? Ya lihat aja di media sosial, di mana-mana dibully gitu. Katanya siap, kok nggak hadir. Kok institusi Polri yang harus memberi contoh, kok malah contohnya tidak bagus. Jadi artinya ketidakhadiran Polri Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan justru menampar diri sendiri. Bukan strategi yang bagus itu, yang strategi yang sesat gitu. Jadi tolonglah untuk hal seperti ini tidak dilakukan ya. Karena
tidak mungkin. Kenapa? Perkara ini sudah mendapat perhatian seluruh Indonesia, perhatian Presiden, perhatian Menko Polhukam, perhatian Ketua Kompolnas. Ketua Kompolnas itu yaitu Menko Polhukam ya, dan perhatian Menteri Kumham yaitu Pak Yasona, dan perhatian akademisi. Kalau berani ngulur-ngulur waktu atau jaksa berani kompak-kompakan sama polisi mempercepat sidang termasuk hakim, maka mereka menerima bola panas akan dibully oleh seluruh rakyat Indonesia. Nggak mungkin lah, salah perhitungan. Dan saya yakin bahwa Polri tujuannya bukan untuk mengulur waktu. Kalau mengulur waktu itu strategi yang salah. Nah, itu sebagai bukti yang saya katakan tadi, bahwa tidak bisa mengulur waktu dengan cara bermain antara jaksa, polisi, dan hakim. Buktinya dikembalikan kan? Kenapa? Jaksa tidak mau main-main. Kalau dia main-main, bola panas di tangan dia, berkas yang nggak beres, yang belum lengkap dia terima, disidangkan, ternyata kalah jaksa, maka jaksa yang jadi bulan-bulanan. Jadi itulah satu, sudah terbukti bahwa jaksa tidak mau. Jaksa berhati-hati. Saya harap hakim pra-peradilan pun berhati-hati. Tidak mau misalnya, wah ini rekan sejawat, wah ini gini, nggak mau. Jadi harus benar-benar menegakkan kebenaran untuk mencapai keadilan. Sementara itu, banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam peristiwa yang konon terjadi di bulan Agustus 2016 silam ini memang seolah seperti kabar yang menyebutkan jika perkara ini sengaja ditutup-tutupi untuk menyembunyikan tersangka sebenarnya yang kabarnya merupakan orang penting di negara ini. Ia dianggap sudah memiliki kekeliruan dimulai dari awal dimunculkannya permasalahan ini. Sebelumnya, pengacara keluarga besar almarhumah Vina juga sempat menyoroti dipindahkannya ke 7 tersangka ke 3 lapas yang berbeda. Di antaranya bernama Sudirman, Jaya, Eko Ramadhani alias Koplak, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, Hadi Saputra alias Bolang, Supriyanto alias Kasdul, dan Eka Sandi. Walaupun ini menyangkut rakyat miskin, menyangkut para buruh bangunan, apa salahnya sih Pak Jokowi berani membentuk tim pencari fakta dari para profesor hukum pidana dari universitas? Kasus Vina tidak bisa lagi dibongkar. Misteri sebenarnya hanya dengan jalur pemeriksaan melalui KUHAP atau Pro Justisia, karena sepertinya yang difokuskan hanya Peggy. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, maka BAP-nya bertentangan dengan BAP tahun 2016. Kalau Peggy dinyatakan tidak bersalah, sama juga, berkas perkara saling bertentangan. Jadi akan ada 2 putusan pengadilan yang berkas perkaranya, yang BAP-nya satu sama lain bertentangan. Itulah namanya keadilan. Berkas Peggy kan dikembalikan oleh Kejari. Itu salah satunya, Bang. Itu prosedur biasa, itu P19. Katanya tersangka orang penting, Bang. Nggak tahu, no comment. Maju yuk, ya, sudah. Berita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik dipindahkan ke 3 lapas di Bandung, yaitu satu di kelas 2 lapas Bancoy, satu lagi kelas 2 narkotika, 4 di kelas 1 rutan di Bandung. Tak jelas memang alasan dibalik pihak kepolisian yang melakukan pemisahan kepada 7 pelaku tersebut untuk alasan apa. Namun Hotman menduga ada skenario yang mungkin dilakukan untuk membuat mental di antara mereka semakin melemah, terutama pasca dipisahkan dengan formasi orang yang berbeda-beda di setiap penempatannya. Untuk itu, dengan keanehan yang terjadi, Hotman pun meminta agar para terpidana sebaiknya disatukan dalam satu lapas, yakni di dalam satu lapas di Cirebon, karena lapas Cirebon merupakan wilayah yang berwenang dalam kasus ini. Selain itu juga agar akses keluarga para terpidana juga mudah untuk menemui mereka. Kenapa mereka dipisah-pisah? Kenapa mereka dipisah-pisah? Mereka itu kan hanya orang-orang pendidikan rendah, bahkan ada yang buruh bangunan. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah, makin nggak berani menyatakan
kebenaran. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat, agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat. Baik mungkin ada Komisi 3 DPR, LPSK dan sebagainya. Sekali lagi, pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada. Kalau dipisah-pisah begini, ya ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar PG segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah, sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka. Ya, sekali lagi Bapak Menteri Hukum dan HAM perintahkan pindahkan mereka ke lembaga penuntutan Cirebon. Hotman Paris, kuasa keluarga pidana. Di balik munculnya nama Peggy Setiawan Cianjur dan pemindahan 7 terpidana ke 3 lapas yang berbeda, kemarin praktisi hukum sudah mengunjungi Mabes Polri untuk meminta dilakukan pemeriksaan kepada Peggy Setiawan Cianjur. Lantas, apakah hal yang membuat Herwanto yakin Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam permasalahan ini? Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, lalu like, komen, dan share supaya akun ini jauh lebih berkembang. Terima kasih.